Hello, good morning students. Nice to meet you after a long time. Hopefully you are all safe. Hari ini video kita akan membahas tentang UNBK Practice yang bertanggal 30 Maret 2020. Yuk kita dengarkan dengan baik supaya tahu di mana kesalahannya. Soal nomor 1, meminta kalian untuk memberikan sebuah pendapat. To give expressions ya tentang pendapat in English, kamu bisa menggunakan you should, you'd better, what about, or how about. So the correct answer di sini adalah yang A. B lebih menunjukkan khawatir, C minta maaf, dan D sampai nanti tidak nyambung. Soal nomor 2, kamu harus paham konteksnya. John berkata, tapi saya ingin beli itu di sana. Dari konteks jelas sekali menunjukkan bahwa John mau minta izin membeli sesuatu ya. So jawaban yang benar adalah yang B. May I go to the school shop? Kemudian soal nomor 3 berikutnya masih tentang melengkapi dialog. Kalau kita baca dalam konteksnya, Nuri ketika ditanya mau pergi kemana, dia memberikan sebuah usulan. Gimana kalau ke pantai? Lalu Jane menjawab, kita sudah cukup sering pergi ke pantai. So dari konteksnya jelas sekali bahwa Jane kurang setuju atau tidak setuju. So jawaban yang benar adalah yang D, I don't think so. Jawaban A, B, C justru menunjukkan sangat setuju. Untuk soal nomor 4, dialog percakapannya antara Ben dan Ten. Kalau kita lihat, di sini Ben berusaha menanyakan ya pada Ten, do you know he's working in the library. Kamu tahu nggak dia kerjanya di perpustakaan. Lalu dia menunjukkan sebuah foto. Lalu Ten menjawab, saya rasa itu adalah Mark Jensen, menanyakan orang tertentu. So pertanyaannya yang benar adalah, do you know who he is? Perhatikan anak-anak, dalam bahasa Inggris pertanyaan hanya boleh ada di awal kalimat. Kita sudah punya do you know. So di belakang tidak boleh dengan who is he. Ya, karena seolah-olah ada dua pertanyaan. Harus menjadi kalimat positif. Who he is. Dalam soal berikutnya nomor 5, tetap masih melengkapi sebuah dialog antara seorang ayah dan Agatha. Ayahnya bilang, satu hal, kamu gak akan dapat uang saku 1 minggu jika Dari konteks ini jelas ayahnya ingin Agatha melakukan sebuah tindakan, dan kalau Agatha melanggar, dia akan dikenakan sanksi. So konteksnya jelas ya, menyatakan satu tindakan yang meminta Agatha tidak melakukan sesuatu. Ayam ya, Agatha jangan pulang larut malam. Number 6, the dialogue is between Lee and Tom. Tom menanyakan apa yang sedang terjadi. Kok Lee-nya terlihat begitu bingung? Lalu Lee menjawab, saya tidak paham apa yang guru katakan di kelas biologi. Dalam konteks ini kita melihat Tom berusaha offering help ya, menawarkan sebuah bantuan. So kalimatnya kita lihat yang paling cocok adalah yang D. Let me help you. Which one don't you understand? Sini saya bantuin, yang mana yang kamu tidak paham? Ya, menawarkan bantuan pada teman. Untuk soal nomor 7, 8, 9, ini merupakan sebuah notis pengumuman. Harap check-in ya seluruh koper-koper penumpang atau kalian sebelum boarding itu 1 jam waktunya. Jelas ya keywordsnya check-in, kemudian boarding time, itu menunjukkan ada di airport. So number 7 jawabannya yang airport. Lalu nomor 8, apa sih tujuannya? Jelas sekali yang D ya, mengingatkan penumpang untuk check-in awal. Dan nomor 9 ini membutuhkan logika kalian ya, untuk berpikir secara logis. Kalau sudah membaca pengumuman itu, apa sih yang akan kalian lakukan? Jawabannya jelas sekali yang C, yaitu check-in ya 1 jam sebelum boarding.
Soal nomor 10, 11, 12 ini merupakan short message ya teksnya. Hai Emma menunjukkan short message-nya ditujukan buat Emma. Kemudian yang mengirimnya adalah Gaby. Apa tujuan Gaby menuliskan teks ini? The answer is C, mengundang temannya untuk bersama-sama nonton drama. Apa yang Gaby harapkan setelah dia mengirim pesan ini? B, Emma akan menjawab pesannya. It mengacu pada kata A, the play, ya, dramanya. Untuk teks berikutnya, kita punya sebuah advertisement atau sebuah iklan mengenai tablet yang bisa mencegah mengontrol pertumbuhan jerawat. Di sini diceritakan apa khasiatnya dan lain sebagainya. Pertanyaan nomor 13 menanyakan detailed information yang tertera di dalam teksnya. Untuk siapa sih cocoknya? Untuk si teenagers dan adults. Dari teks di atas kita bisa menyimpulkan bahwa si orang dengan kulit berminyak bisa menggunakan tablet ini. Sementara itu nomor 15 menanyakan kata suitable sama dengan fit. Untuk teks nomor 16 sampai 18 ini jelas sebuah label obat ya, lengkap dengan detailnya, mengandung apa saja. Nomor 16, dari label di atas kita tahu bahwa B bentuknya sirup. Siapa yang harus berkonsultasi dengan dokter sebelum minum obat ini? B, anak-anak berusia di bawah 6 tahun. Lalu temporary itu berarti be for the time being, bersifat sementara. Berikutnya kita melihat juga ada sebuah teks ya yang menyatakan bahwa kita sedih sekali harus mengumumkan meninggalnya ya orang tertentu. Tujuannya adalah yang B mengingatkan atau mengumumkan, menginformasikan ada seseorang yang meninggal. Kemudian nomor 19-nya jawabannya sudah jelas. Nomor 20-nya apa yang terjadi pada Valerie? A, dia meninggal karena cancer. Dan nomor 21, surpasses means yang D, exceeds ya, melebihi. Selanjutnya untuk soal nomor 22 sampai 23 kita akan melihat sebuah lirik lagu ya, dari sebuah lagu yang titlenya Songs for a Dying Planet dan dinyanyikan oleh Joe Walsh. Lagu ini bicara tentang kondisi dunia saat ini di mana orang-orang tidak mendengar, tidak peduli, dan planet kita menjadi semakin dying ya, semakin sekarat, semakin tidak nyaman. Lalu pertanyaan nomor 22 menceritakan tentang apa lagunya? Jawabannya benar, the correct answer is D, reminder, mengingatkan orang mengenai planet kita. Nomor 23 bicara tentang underline word ya, yang digaris bawah itu mengacu pada kata apa, mirip dengan arti kata apa. Jawabannya yang B, office workers. Kemudian berikutnya dalam teks 24 sampai 26 itu kita bicara tentang teks penguin ya. Lalu kita melihat beberapa pertanyaan dan dari 24 sampai 26 ini pertanyaannya lebih ke arah detailed information. Kalau kita lihat pertanyaan nomor 24 itu menanyakan tujuannya apa? Apa tujuan penulis menuliskan teks ini? Jawabannya untuk nomor 24, kalau kita lihat apakah bicara tentang makanan, habitat tempat tinggal, ataupun spesies penguinsnya atau main features of penguinsnya. Kalau kita lihat yang paling banyak dibicarakan di sini adalah yang D ya, the main featuresnya. 25 yang paling banyak dideskripsikan adalah yang D, habitat ada, physical appearance, dan praise atau mangsanya. Dan yang terakhir adapted sama dengan be adjusted. Berikutnya bacaan snakes menceritakan bahwa snakes itu adalah satu hewan reptil yang berdarah dingin. Kemudian mereka juga termasuk kelompok yang sama seperti lizards ya atau kadal. Diceritakan physical appearance-nya, habit ya, tinggal di mana, kebiasaan makan dan lain-lain.
Ada 3 pertanyaan untuk teks ini, nomor 27, 28, dan 29. Kita akan bahas dan lihat satu-satu. Untuk nomor 27, what's the benefit after reading the text above? Apa sih keuntungannya setelah baca teks di atas? Apakah kita jadi siap ya memerangi snake kalau kita bertemu snake-nya? Atau kita bisa belajar tentang jenis snake di dunia berdasarkan karakteristik mereka? Atau kita bisa tahu tentang physical appearance-nya? Dan yang tahu tentang snakes habit-nya? Jawaban yang benar yang C. Kemudian pertanyaan nomor 28, kita tahu dari teks bahwa snakes ini 28 itu jawabannya yang D ya, menggunakan claws mereka untuk slither around along the ground. Kemudian 29-nya di exact sentence untuk melengkapi gap yang ada di dalam teks. Itu kalau kita lihat dari konteksnya, jawabannya jelas sekali yang ayam. Mereka membutuhkan kehangatan sinar matahari untuk memanaskan badan mereka. Berikutnya kita akan melihat bacaan yang bertipe procedure dengan ciri-ciri memiliki steps langkah-langkah dan tujuannya lebih ke arah show ya, menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu. Biasanya memiliki karakteristik dengan bullets ya, atau numbering dengan nomor-nomor atau bisa juga ABCD. Pertanyaan nomor 30, tujuan dari teks di atas adalah yang ayam, memberitahu tentang langkah-langkah. 31 yang B, dan 32 remove from finger itu memiliki arti yang sama dengan yang kalau kita lihat ini yang withdraw ya. Withdraw itu sama dengan remove. Sementara yang lain artinya agak sedikit berbeda. Untuk bacaan 33 sampai 35, bacaannya mengenai kota Yogyakarta sebagai kota budaya yang ada di Jawa Tengah. Rasanya semua siswa tahu dan pernah ke Yogyakarta ya, karena kalian pernah bernama wisata. Dan kita melihat bahwa ini juga banyak tentang detailed information-nya. Teks di atas menceritakan apa? Jawaban 33D, detailed information tentang Yogyakarta. Second paragraph dari teks ini menceritakan tentang yang A. Plane adalah the most convenient transportation mode untuk mencapai Jakarta. Jadi menggunakan pesawat itu paling nyaman. Terakhir nomor 35, kata refinement itu sama dengan arti kata yang C, improvement, perbaikan-perbaikan. Arti kata settlement, pemukiman, kurang cocok ya. Development, perkembangan juga sama, tidak masuk dalam konteks ini, berbeda arti. D juga sama, engagement, tidak masuk ya. Jadi jawaban benarnya C. Bacaan berikutnya dari nomor 36 sampai 38, ini merupakan sebuah bacaan recount ya, menceritakan pengalaman masa lalu ketika penulis dan keluarganya jalan-jalan ke sebuah pantai. Pertanyaan nomor 36, tujuan penulis menuliskan teks ini adalah C, menceritakan pengalamannya selama berlibur. Alasan mengapa dia menghabiskan liburan di pantai, D, karena harganya murah. Dan kata fear, takut sama dengan C, fright. Kalau kita lihat, baik nomor 36, 37, dan 38, itu semuanya bisa kita lihat ya dari teksnya. Sudah sangat jelas menceritakan hal-hal yang berkenaan dengan teks di atas. Konteks vocabulary juga sama, semuanya termasuk di dalam pengertian bacaan di atas. Untuk nomor 39 sampai 42, bacaannya merupakan sebuah teks naratif atau dongeng yang menggunakan imajinasi. Teks naratif ini biasanya tujuannya untuk menyenangkan, menyukakan hati pembaca. Oleh karena itu kalau kita lihat nomor 39 menanyakan tujuan ya dari penulis teks ini jelas sekali ya. Bukan A, menceritakan pengalaman hidup, bukan juga mengekspresikan, mengungkapkan perasaannya lewat cerita ini, tapi yang C, menghibur para pembaca dengan ceritanya. Yang D itu lebih ke mendeskripsikan. Ini bukan karangan deskriptif. Apa main ID dari paragraf 2? Jawabannya yang D. The gardener invited
ya, dia mengundang si beruangnya ke kebunnya. Kemudian arti kata seize itu sama dengan a, grab ya. Ran after lebih ke mengejar, kick menendang ya. Jadi tidak masuk artinya. Kemudian nomor 42 jawabannya yang A, the cunning bear. Berikutnya dari teks Rhinoceros, anak-anak diminta untuk melengkapi dengan 3 kosakata yang paling sesuai dengan konteksnya. Kita lihat ya, untuk nomor 43 yang paling benar adalah yang C ya, binatang asli. Kemudian nomor 44 jawabannya C, found, karena ini kalimat pasif. Dan 45 lebih ke A, kata sambungnya yang paling tepat adalah because ya. Dia menyambung menyambung 2 kalimat. Their horns itu tidak seperti ya horns dari mammals yang lain karena terbuat dari titik-titik. Kalimat pasif kalian masih ingat ya, dengan struktur to be ditambah verb 3. Oleh karena itu jawabannya harus menjadi can also be found. Bisa ditemukan. Snowy Owls bacaan berikutnya untuk soal nomor 46 sampai 48 masih tetap melengkapi sebuah teks ya, dengan menggunakan kosakata yang paling sesuai. Nomor 46 jawabannya adalah A, covered ya. Kemudian nomor 47 jawabannya yang B, unlike, tidak seperti. Kemudian 48 jawabannya their ya, kepunyaan mereka. Nomor 49 anak-anak diminta untuk menyusun ada 4 kalimat ya, harus menjadi sebuah kalimat yang benar dan yang bermakna. Jawaban paling tepat adalah A, 4, 2, 1, dan 3. Di sini anak-anak perlu mencoba ya satu persatu dan melihat mana kalimat yang paling benar. Untuk nomor 50 jawaban paling tepat adalah A. Selesai sudah pembahasan UNBK Practice tanggal 30 Maret sejumlah 50 soal. Mem harapkan anak-anak semua bisa paham dan mulai cek kembali kesalahannya. Sampai jumpa, bye-bye.